berjumpa lagi dengan OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang sistem penerimaan murid baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau yang tahun 2024 diistilahkan dengan PPDB, maka ini namanya SPMB. Ini pun sudah ada surat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 3 tahun 2025 yang dikeluarkan diundangkan tanggal 28 Februari 2025 kemarin. Baiklah, kita membahas satu persatu. Ini Permendikdasmennya. Kita menggunakan blok C pembelajaran. Di sini kami kasih judul perbedaan dan aturan terbaru sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kita tahu bahwasanya ada beberapa perbedaan ya. Pertama itu dari sisi namanya, bahwasanya dulu zonasi, sekarang namanya domisili. Kemudian juga jalur prestasi ada penambahan, yaitu dari sisi kriteria jalur kepemimpinan. Kemudian kalau afirmasi ada penambahan presentasi kuotanya. Kemudian kalau dulu namanya perpindahan orang tua, sekarang namanya jalur mutasi. Seperti yang kita ketahui dan juga termuat di dalam Permendikdasmen nomor 3 tersebut, bahwasanya jalurnya tetap sama, ada 4, yaitu jalur domisili, kemudian jalur prestasi, afirmasi, kemudian mutasi tadi. Baiklah, kita bahas satu-satu. Nah, kalau jalur domisili ini berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah. Persyaratan khususnya bagi calon murid melakukan pendaftaran di jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Sebenarnya aturan ini sama dengan yang sebelumnya, harus memiliki kartu keluarga. Kemudian nama orang tua atau calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua calon murid tercantum pada rapor atau ijazah sebelumnya, akta kelahiran atau kartu keluarga sebelumnya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang poin ketiga, kalau ada perbedaan, maka dapat digunakan kalau meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain ditetapkan oleh daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Kemudian poin selanjutnya adalah kalau tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu ini adalah bencana alam atau bencana sosial, misalnya kebakaran, hilang, dan sebagainya, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Namun hati-hati, surat keterangan domisili diterbitkan pihak berwenang delegalisasi oleh lurah kepala desa setempat berwenang. Surat keterangan domisili memuat keterangan apa? Calon murid domisili 1 tahun sebelum diterbitkan, kemudian juga jenis bencana yang dialaminya. Jadi kartu domisili itu berlaku kalau memang keadaan tertentu yang seperti tadi, bencana alam ataupun bencana sosial. Kalau tidak, harus menggunakan kartu keluarga. Kemudian perubahan data kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa penambahan anggota keluarga, kemudian pengurangan karena meninggal dunia, pindah kartu keluarga akibat rusak, hilang, dan sebagainya. Nah, ini aturan mengenai yang domisili. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, karena selalu bermasalah di tentang zonasi kalau tahun lalu ya. Kemudian persentase daya tampungnya ada perubahan. Kalau SD itu 70%, paling sedikit, SMP 40%. Nah, kalau SMA itu paling sedikit 30% dari jalur domisili. Proses seleksinya kalau SD itu berdasarkan usia, jadi tidak ada didasarkan pada tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan bentuk tes lainnya, tidak dibenarkan. Kemudian yang untuk SD, kalau seandainya melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka ada urutan prioritasnya, usia dulu yang diutamakan, kemudian baru jarak tempat tinggal murid dari sekolahnya. Kemudian kalau untuk SMP, kalau juga ada melampaui kuota, maka yang pertama itu adalah terbalik dengan SD tadi, jarak dulu baru nanti usia. Kemudian kalau SMA ada 3 aturan kalau jumlah kuotanya melebihi. Pertama itu adalah kemampuan akademik dulu, baru jarak tempat tinggal, baru usia. Ini kira-kira kalau seandainya kuotanya melebihi. Terus kita ikut jalur kedua, namanya afirmasi. Jalur afirmasi ini ada persyaratan khusus
Yang pertama itu adalah penyandang disabilitas dengan syarat apa? Mempunyai kartu penyandang disabilitas dikeluarkan oleh kementerian atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Kemudian ada yang kurang mampu. Jadi ada kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kartu ini tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Jadi di sini jelasin tidak dapat digunakan surat berupa keikutsertaan program Jamkes ya, atau surat keterangan tidak mampu pun tidak berlaku. Kemudian presentasi untuk afirmasi, paling sedikit SD itu 15%, SMP 20%, kemudian SMA 30%. Kemudian proses seleksinya, kalau afirmasi ini kuotanya berlebih, maka ada urutan prioritasnya adalah melihat dari jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan. Baiklah, itu tadi jalur afirmasi. Kemudian ini jalur prestasi. Jalur prestasi peserta khususnya adalah harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB dan dikurasi oleh kementerian. Kemudian prestasi akademik dapat berupa apa? Nilai rapor 5 semester terakhir, atau prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lain. Kemudian kalau non-akademiknya, pertama ini hal yang baru, pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Nah, berarti ini adalah ketua OSIS atau ketua organisasi kepanduan untuk pramuka. Kemudian yang B-nya, prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Nah, jadi ini kalau yang untuk non-akademik. Nah, kalau yang untuk akademik tadi misalnya ikut Olimpiade Sains OSN, kalau seni misalnya FL2N, O2SN, dan sebagainya. Kemudian tentang kurasi, tentang untuk validasinya, ini harus jadi perhatian juga, harus divalidasi oleh pemerintah daerah di kurasi ya. Kemudian mengajukan usulan ke pemerintah daerah, unit kerja di Kementerian Bidang Kerja Talenta Investasi sesuai kewenangan. Diatur di sini di Permendikdasmen nomor 3 ini, untuk kurasi paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Jadi bulan depan itu harus paling lambat divalidasi atau dikurasi. Kira-kira seperti apa untuk sertifikat atau data lain. Kemudian selain menggunakan prestasi, dapat juga menambahkan hasil tes terstandar yang standar pemerintah atau pemerintah daerah. Ini misalnya nanti kalau ada ujian nasional ataupun ujian sekolah yang memang jadi tes standar di suatu daerah, itu diperbolehkan. Prestasi ini dibuktikan dengan rapor dan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal. Jadi di samping rapor pun ada surat keterangan peringkat nilai rapor murid ini dari sekolah asal. Jadi kalau begitu ranking akhirnya berlaku lagi Bapak Ibu. Kemudian sertifikat piagam atau prestasinya. Kemudian kalau dia ketua OSIS, ketua pramuka, maka dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaannya atau dokumen lain terkait prestasi. Ini juga menjadi perhatian kita bersama kalau ada siswa atau anak kita yang mau masuk jalur prestasi. Bukti prestasi ini diterbitkan paling lama 3 tahun. Jadi ketika dia masuk SMA, berarti selama dia di SMP 3 tahun tersebut itu bisa digunakan jalur prestasinya. Kalau dia di SD berarti mulai dari kelas 4, 5, 6 ya Bapak Ibu. Kemudian pemerintah daerah harus menetapkan bobot dari rapor, dari sertifikat dan sebagainya. Kemudian juga berdasarkan tingkatnya, apakah dia kabupaten kota, provinsi, nasional atau internasional. Dan ini biasanya kita kalau di provinsi ataupun di kota akan ada nanti juknis yang mengatur ini. Kemudian kalau persentase untuk daya tampung jalur prestasi ini paling sedikit 25% untuk SMP, paling sedikit 30% untuk SMA. Prosesnya kalau melampaui kota, maka urutan pertamanya adalah hasil pembobotan prestasi dan jarak tempat tinggal. Ini kira-kira Bapak Ibu mengenai jalur prestasi.
Kemudian yang terakhir namanya jalur mutasi. Kalau dulu namanya jalur perpindahan orang tua. Ini tidak banyak perubahan, yang jelas bahwasanya persyaratan khususnya ada surat penugasan instansi, kemudian surat keterangan pindah, kemudian anak guru juga ada surat penugasan orang tua sebagai guru atau keluarga. Yang jelas surat penugasan instansi lembaga ini paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi harus 1 tahun Bapak Ibu. Persentasinya 5%. Kalau misalnya kuota 5% ini tidak terpenuhi, maka bisa dipindahkan ke jalur yang lain. Proses seleksinya pun kalau melebihi, maka itu adalah berdasarkan jarak tempat tinggal Bapak Ibu. Kalau syarat umum pendaftarannya dari sisi umur, TK itu 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya, ada juga dibuat Bapak Ibu di SMK, SMA misalnya. Kemudian juga persyaratan usia ini dibuktikan dengan akta kelahiran, surat keterangan lahir. Kemudian kalau untuk persyaratan menyelesaikan pasti ada ijazah ataupun surat keterangan lulus dibenarkan Bapak Ibu. Kalau proses itu di SMK berbeda. SMK itu akan beda dengan SMA, maka salah satu adalah rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor juga, dan diambil 5 semester. Kemudian kedua, prestasi bidang akademik dan akademik. Kemudian SMK itu ada hasil tes bakat minat sesuai dengan bidang keahliannya. Dan ini kriterianya dari pendidikan atau dunia usaha ataupun dunia usaha atau asosiasi profesi lainnya. Kemudian seleksinya SMK meletakkan calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikitnya 15%. Kemudian juga untuk yang berdomisili dekat dengan sekolah paling banyak 10%. Ini khusus untuk SMK. Kemudian untuk menentukan wilayah-wilayah, kalau dulu namanya zonasi ataupun domisili. Nah, untuk metodenya ada 2 sebenarnya Bapak Ibu. Bisa berdasarkan pendekatan wilayah administrasi. Misalnya ditentukan ada RT, kelurahan ataupun kecamatan yang akan menjadi tempat menentukan bagi panitia di mana-mana kira-kira yang bisa dimasukkan, misalnya SMP Negeri 1 misalnya. Itu wilayahnya apa? Kelurahan A. Maka wilayah RW-nya bisa tentukan, RT juga. Nah, seperti ini namanya berdasarkan wilayah administrasi. Ataupun berdasarkan kelurahan, ataupun nanti dibuat sistem rayonisasi. Ini namanya adalah berdasarkan wilayah administrasi. Ataupun biasanya menggunakan radius, jadi jarak dari rumah. Namun kalau radius ini ada keterbatasannya, ada nanti daerah-daerah tertentu yang tidak bisa masuk atau blank spot. Maka sebenarnya lebih baik kalau kita menggunakan adalah wilayah administrasi. Nah, maka inilah kira-kira Bapak Ibu surat dari Permendikdasmen yang mengatur tentang SPMB, dan juga merupakan kesimpulan sebenarnya dari pemerintah pusat pun sudah dijelaskan. Ada ketentuan baru di SPMB ini. Pertama, sekolah negeri hanya boleh melakukan 1 kali gelombang. Sekolah dilarang menerima melebihi daya tampung. Kemudian PIP juga harus mengacu pada Dapodi. Murid tidak terlampau negeri harus diarahkan ke swasta. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai penjelasan tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru di tahun 2025, yang memang berbeda dari tahun sebelumnya yang disebut dengan PBDB, dan sudah ada aturannya berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Terima kasih. Salam dari OAC Pembelajaran.